Halo semuanya, selamat datang di Podcast Sejarah yang akan membawa kalian mengenal lebih dalam tokoh-tokoh penting dalam perjalanan bangsa kita. Kali ini, kita akan membahas seseorang yang berperan besar dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, dia adalah Sayuti Melik. Nama yang mungkin tak sepopuler Soekarno dan Hatta, tapi jasanya sangat besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bersama kami, dalam 5 menit ke depan, kita akan mengulas siapa sih sebenarnya Sayuti Melik, bagaimana peranan dalam proklamasi, serta perjalanan hidup yang penuh perjuangan. Yuk, langsung saja kita mulai. Sayuti Melik lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti pada tanggal 22 November tahun 1908 di Sleman, ibu kota Yogyakarta. Sejak muda, ia sudah tertarik dengan dunia pergerakan dan jurnalistik. Sayuti juga pernah belajar di sekolah pertanian, tapi kecintaannya pada dunia tulis-menulis membawanya menjadi seseorang jurnalis yang aktif dalam pergerakan nasional. Benar, selain menjadi jurnalis, Sayuti juga dikenal karena keberaniannya dalam menyebarkan ide-ide kemerdekaan melalui tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia sempat dipenjara oleh kolonial Belanda dan Jepang karena dianggap sebagai ancaman. Tapi yang membuat Sayuti Melik benar-benar dikenang dalam sejarah adalah perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam 16 Agustus 1945, ia ikut dalam perumusan naskah proklamasi bersama Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh lainnya di rumah Laksamana Maida. Nah, inilah momen pentingnya setelah naskah proklamasi diketik oleh Soekarno, Sayuti Melik melakukan perubahan redaksional. Ia mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia yang membuat teks proklamasi lebih tegas dan berwibawa. Setelah Indonesia merdeka, Sayuti Melik tetap aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi anggota parlemen dan ikut serta dalam berbagai kebijakan pemerintahan. Namun, pada era Orde Baru, Sayuti sempat dipenjara karena dianggap berseberangan dengan pemerintah saat itu. Ya, meskipun mengalami berbagai cobaan, Sayuti tetap dikenal sebagai sosok yang teguh dalam perjuangan. Ia akhirnya dibebaskan dan menghabiskan masa tuanya bersama keluarganya, hingga wafat pada 27 Februari 1989 di Jakarta. Jadi, itulah perjalanan hidup Sayuti Melik. Dari seseorang jurnalis perjuang, pengetik teks proklamasi, hingga tokoh yang tetap teguh pada prinsipnya sendiri. Kisahnya mengajarkan kita bahwa perjuangan tak selalu berada di garis depan pertempuran, tapi juga bisa lewat tulisan dan pemikiran. Semoga kisah Sayuti Melik ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap semangat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah dan mengenang jasa para pahlawan. Sampai jumpa di episode berikutnya.